Halo, perkenalkan saya Tommy, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan beberapa pertanyaan di UTS mata kuliah pengelolaan media digital yang diampu oleh Bapak Faris Budiman Anas. Yang pertama sebenarnya terkait dengan Instagram dari Greenfields Adi. Mungkin di sini saya akan share sedikit ya, bagaimana sih Instagramnya dia. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini Instagramnya. Kemudian pertanyaan pertama, analisis bagaimana sih strategi organik yang dilakukan oleh brand tersebut di media Instagram. Kalau menurut saya, Greenfield ini menggunakan Instagram sebagai kanal utama untuk brand storytelling. Jadi bukan sekedar jualan produk, tapi gimana caranya dia bisa membangun trust, familiarity, positive lifestyle terhadap susu dengan kualitas tinggi. Strateginya itu ada, menurut saya ada 3 hal yang utama. Yang pertama ada edukasi dan transparansi, jadi kontennya menonjolkan asal usul susu, proses produksi, segala macam. Kemudian ada juga konten-konten yang menunjukkan kehangatan keluarga dan gaya hidup sehat. Misalnya ada keluarga muda, individu aktif yang mengkonsumsi susu yang merupakan bagian dari keseharian positif. Kemudian ada juga yang terakhir, yaitu keberlanjutan dan lokalitas, yang walaupun ya kita tahu Greenfield ini brand internasional, tapi dia selalu mengucapkan bahwa produknya dibuat dari peternakan sapi sendiri di Indonesia, sehingga dekat dengan konsumen lokal. Mungkin di sini saya akan beri contoh masing-masing dari konten yang menunjukkan poin-poin strategi tersebut. Ini misalnya yang Dok, lagi pertama. diet, tapi tetap minum susu tuh boleh nggak sih dok? Katanya malah bikin gendut. Kata siapa? Diet itu bukan berarti kamu Jadi nggak boleh. edukasi terkait dengan diet dan konsumsi susu. Kemudian untuk yang kedua, misalnya ini terkait dengan kehangatan keluarga dan gaya hidup sehat. Jadi kan di situ, you look happier, bahagia banget sih. Kenapa? Karena minum yogurtnya Greenfield. Dan yang ketiga ini misalnya menunjukkan dari mana sih sebenarnya asal susu peternakan dari Greenfield sendiri. Di sini kita bisa swipe. Oh, maaf, ternyata ini adalah tebak-tebakan, tapi kita bisa lihat di komennya. Banyak banget yang menunjukkan ada Malang, ada Blitar, segala macam. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana sih konten plan brand tersebut? Apa yang hal menarik dari konten? Kalau saya lihat ya, gaya visual dan naratifnya itu menarik banget. Kenapa? Misalnya paletnya itu dominan banget di warna putih, biru muda, sama pastel. Nih kalian bisa lihat di sini hampir semuanya warna biru muda, pastel. Sebenarnya ini menunjukkan kayak representasi dari packaging utamanya mereka, warna-warna itu. Kemudian fotografinya selalu daylight, warnanya cerah, nggak terlalu banyak editingnya sampai kelihatan kayak AI, kayak merefleksikan bahwa produknya itu pure dan fresh dairy. Kemudian tone komunikasinya juga ringan, nggak yang berat, nggak yang terlalu menggurui, kadang-kadang bilingual, jadi kesannya itu modern dan aksesibel. Kemudian selalu ada keteraturan dan konsistensi dari postingannya. Kemudian yang menurut saya ada keunggulannya lain dari konten plannya si Greenfields ID ini adalah mereka itu nggak pernah yang menjual bener-bener langsung direct in your face gitu. Jadi kayak lebih ke storytelling, why, misalnya tiba-tiba kenapa kamu bahagia banget ya, karena saya gini 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 gini. Jadi nggak bilang langsung, oh minum susu Greenfield bikin kamu sehat bahagia bla bla bla, nggak, tapi lebih ke storytelling. Kemudian dia juga kok visualnya itu very konsisten buat saya, konsisten walaupun mungkin kadang kalau kita lihat sekilas kayak terkesan kayak oh ini ada yang ngatur nih, tapi very konsisten. Kemudian juga banyak reels yang menghibur, kemudian banyak edukasi juga yang singkat-singkat,
atau hal-hal yang receh. Jadi atau bahkan bagi-bagi resep. Jadi banyak banget yang mereka sharing di sini di IG-nya mereka. Kemudian kalau saya lihat dari saran dan feedbacknya untuk Greenfields, mungkin bisa share sedikit ya di sini. Sebenarnya engagementnya ya cukup sebenarnya, tapi dengan followernya yang lumayan besar yaitu sampai 116, kok kayaknya masih agak sedikit nih komennya, likesnya, sharenya di Instagram mereka. Kalau mungkin saya ada di sana, saya bisa menyarankan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya kayak engagement yang two ways, kayak misalnya bikin polling atau bikin challenge atau bikin filter, kemudian kayak ada dikasih hadiah lah sedikit. Kenapa? Sebenarnya hal ini mendorong partisipasi audiens dan sense of belongingnya. Jadi makin orang banyak posting. Juga dengan kayak gitu banyak user generated content. Jadi konten-konten yang beredar tidak harus dibuat oleh pihak marketing dari Goodfield sendiri, tapi juga dari orang-orang yang menggunakan membuat konten-konten tersebut. Jadi itu sangat membantu sih untuk meningkatkan reach dan awareness. Kemudian mungkin saya juga ingin menambahkan kayak sedikit something yang lebih edukatif, kayak misalnya apa sih bedanya susu UHT, apa bedanya susu pasteurisasi, apa bedanya misalnya yogurt yang probiotik atau yang enggak dan lain-lain. Itu yang simpel-simpel aja tapi menarik untuk orang melihat. Kemudian juga bisa, kalau saya lihat di sini yang kurang mungkin feedback kali ya, kayak misalnya review orang yang habis minum tapi reviewnya yang benar-benar konsumen. Jadi kayak nanti misalnya mereka bikin challenge atau bikin apa, suruh di videoin, dimasukin reels. Nah nanti reelsnya yang bisa di repost di Instagram Greenfield sendiri. Jadi kayak gitu meningkatkan sebenarnya banyaknya konten, variasi konten sehingga banyak yang berbeda. Kemudian saya juga pengen mungkin ada sedikit kayak behind the scene-nya nih. Gimana sih kalau di sini saya lihat sekilas nggak terlalu banyak nih. Misalnya behind the scene gimana sih caranya untuk produksi susu di Indonesia, atau tiba-tiba misalnya cerita tentang petani-petaninya atau mungkin CSR-nya. Jadi banyak hal yang bisa kita explore dari sana. Uh, Ya itu sih mungkin feedback saya untuk Instagram Greenfields. Kemudian yang kedua, pertanyaan terkait dengan insight yang ada di postingan minuman yang diiklankan secara non organik di Instagram. Ini sebenarnya akunnya ini secangkir dot lagi. Saya berusaha nyari postnya tapi kayaknya udah jauh banget, di turun-turunin nggak dapat dan HP saya udah lowbat. Nah kalau ini mungkin saya akan share sedikit ya apa aja sih impressionnya, karena di sini mungkin saya nggak akan sempat untuk kasih visualnya di video. Yang pertama gambaran performa iklannya, dia ada reachnya kurang lebih sekitar 6.785 akun, dimana 5.778-nya dari latest ad. Kemudian ada impressionnya sebesar 8.526 impresi. Jadi artinya audiens tuh ngelihat rata-rata iklan sekitar 1,26 kali ya, 1 sampai 2 kali iklan per akun per orang. Jadi menurut saya di sini frekuensinya sih masih sehat ya, belum menimbulkan kayak fatigue, kayak iklan ini lagi. Kemudian durasi iklannya ini selama 2 hari. Biaya yang dikeluarkan sebesar 93.475. Menurut saya ini biayanya masih tergolong efisien ya untuk skala yang lokal dan target yang spesifik, yaitu kedai ngopi di Jakarta. Secara umum insight-nya menurut saya iklannya berhasil menjangkau audiens secara efektif dalam waktu singkat, yaitu cuma 2 hari. Dan frekuensi tayangnya cukup optimal untuk bisa meningkatkan brand recall dari si secangkir lagi ini. Kemudian yang kedua, ada data-data engagement dan interaksi.
Yang pertama ada post interaction-nya, yaitu ada totalnya 78 yang terdiri dari 68 like, 2 komen, 6 save, sama 2 share. Engagement rate-nya secara kasar mungkin sekitar 1,15%. Engagement ini sebenarnya ya rate di antara 1-2% sebenarnya tergolong cukup baik untuk iklan berbayar di sektor F&B, mengingat fokus iklan biasanya lebih ke awareness. Jadi orang tahu dulu dibandingkan misalnya dengan interaksi tinggi. Likes juga jauh lebih dominan dari komentar atau share. Artinya konten secara visual itu menarik. Jadi pas ngeliat tuh, oh ini lumayan nih, tapi memang belum mendorong kayak percakapan atau yang lain-lain. Kemudian ada insight tambahan sedikit, karena di situ kita lihat ada saves-nya sampai 6 kali. Jadi kayak menunjukkan bahwa ada nih sebagian kecil audiens yang menganggap konten ini layak banget buat disimpan. Bisa jadi dia relevan, bisa jadi dia inspiratif, bisa jadi referensi untuk ngopi ke depannya. Kemudian kita share sedikit data-data yang terkait dengan aktivitas profil dan konversi. Jadi profile visitnya sekitar 152, di mana 136-nya itu dari iklan. Kemudian external link tabs-nya itu ada 6, 5 diantaranya itu dari iklan. Ada tambahan followers 7, dan juga cost per profile visitnya. Jadi biaya yang dikeluarkan dari visit itu sekitar 687. Dengan biaya segitu, itu terbilang menurut saya efisien banget di industri minuman dan yang segmentasinya itu lokal. Artinya hampir semua aktivitas profil, yaitu 80%, datang dari iklan. Jadi promosinya itu efektif banget. Namun rasio click-through-nya ke link eksternal masih kecil, jadi cuma 6/152, yaitu sekitar 3,9%. Menunjukkan bahwa call to action-nya belum cukup kuat untuk menggerakkan audiens menuju tahap pembelian atau pemesanan. Kemudian ada terakhir data dari Audience Insight, di mana lokasi dominannya itu 99,9% di Jakarta. Sebenarnya itu sudah sesuai dengan target kedai ngopi urban gitu ya. Kemudian gendernya 69,1% pria, 30,9% wanita. Jadi mayoritas audiensnya memang laki-laki, dan ini juga sesuai dengan tren konsumsi kopi yang banyak diwakili oleh segmen pria muda pekerja, walaupun wanita juga banyak. Dan usia utamanya itu lumayan besar di usia 25 sampai 34 tahun, di mana sebanyak 60,2%, kemudian di 18 sampai 24 tahun di 25,8%, dan 35 sampai 44 tahun di 13,9%. Nah, targetnya ini sebenarnya juga target maupun gender ini juga sesuai, karena udah fokus pada yang profesional dan milenial urban yang memang menjadi konsumen utama dari kopi sendiri. Jadi interestnya itu cukup tepat dan relevan. Mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit terkait dengan non-organik iklan secangkir lagi ini, menurut saya ada 3 sih. Yang pertama, mungkin secara iklan ini bagus sih dalam memperluas awareness dan mendapatkan traffic profil dengan biaya yang sangat rendah, ingat tadi cuma 600. Kemudian memang interaksinya masih lemah secara kualitas karena minim komentar, minim share, minim save. Tapi memang ada potensi besar untuk bisa dikembangkan lewat pesan yang lebih engaging, misalnya dari storytelling, atau misalnya call to action yang lebih emosional, atau lebih bercerita dari lifestyle penikmat kopi di Jakarta itu sendiri. Jadi demikian penjelasan saya terkait dengan materi UTS ini, dan terima kasih, selamat malam.